kita perlu teman-teman yang bisa mendorong kita ke Tuhan, yang mendekatkan kita ke Tuhan, yang bahkan mengkonekkan kita sama Tuhan. Dan kita juga harus menjadi orang sahabat sejati bagi yang lain. Jangan sampai karena kita membuat orang itu jauh sama kita, membuat pacar kita justru makin jauh sama Tuhan, membuat pasangan kita makin jauh sama Tuhan. Justru oleh karena kita, harusnya kita bisa lebih mendekatkan mereka ke Tuhan. Sebab kalau kita gak pernah mendekatkan keluarga kita, anak kita, istri kita, atau pasangan kita kepada Tuhan, kita yang repot sendiri. Itu sebabnya kita perlu di sini untuk mencari teman-teman yang bisa jadi middleman, perantara sejati. Nah, saya senang sekali Alkitab. Ada salah satu contoh yang diberitahu oleh firman Tuhan, salah seorang murid Yesus bernama Andreas. Nah, Andreas ini adalah seorang perantara sejati, middleman. Dia ini adalah seorang yang bisa menghubungkan antara Tuhan dengan orang yang belum bertuhan. Bahkan dia bisa menghubungkan orang yang jauh dari Tuhan untuk dekat sama Tuhan. Inilah middleman. Middleman itu seperti seorang perantara yang bisa menghubungkan antara A sama B, antara A sama C. Dia ada konektor. Mungkin A gak punya jaringan, mungkin B gak punya jaringan. Oleh karena dia, maka terhubunglah, mendapatkan jaringan. Nah, hal yang sama Tuhan mau untuk kita belajar dari seorang rasul bernama Andreas. Kenapa? Karena Andreas yang pertama, dia adalah seorang saudara dari Simon Petrus. Dia adalah adik daripada Simon Petrus. Memang yang mengenal Tuhan Yesus adalah si Andreas dulu. Ketika Andreas kenal Tuhan Yesus, dia melihat begitu dahsyat ya pengajaran Yesus, begitu diberkati dia oleh Yesus. Dan kemudian dia ingat abangnya yang belum mengenal Yesus. Dan kemudian dia bawa abangnya, Petrus, kepada Tuhan Yesus. Dan akibatnya Petrus mengenal Tuhan, dan kita melihat bahwa Petrus lebih dipakai daripada Andreas. Membuktikan bahwa seorang middleman itu dia tidak cemburu ketika orang yang dibawa kepada Tuhan jauh lebih dipakai, jauh lebih diberkati. Dia berbangga, dia senang karena melalui dia menjadi perantara. Sungguh luar biasa. Hal ini yang saya lakukan juga kepada istri saya. Dulu waktu kami belum pacaran, Henny yang sekarang menjadi istri saya, dia masih belum dalam Tuhan. Dia kemudian saya bawa kepada Tuhan, dan kemudian dia dibimbing dalam Tuhan, dan dibaptis penuh Roh Kudus, dan kemudian melayani. Kemudian saya juga mengajak untuk sekolah Alkitab, dan kemudian bertumbuh. Dan sempat setelah punya anak, dia tidak pelayanan beberapa waktu, dan kemudian saya dorong dia untuk bisa melayani. Dan puji Tuhan, hari ini dia jauh lebih dipakai daripada suaminya, jauh lebih dikenal daripada suaminya. Apakah saya cemburu? Tidak. Karena lewat apa yang kami lakukan, kita bisa melahirkan orang-orang yang menjadi bintang. Dan kedua, karya Andreas itu, dia bersama dengan Filipus membawa orang-orang Yunani kepada Tuhan Yesus. Sampai hari ini, Yunani menjadi negara Kristen Ortodok terbesar di Eropa. Itu karena ada karya Andreas. Dan kemudian yang ketiga, Andreas itu adalah seorang yang membawa anak kecil kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sedang bertanya, adakah lauk pauk untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Di sini Andreas menjadi perantara membawa anak kecil yang punya 5 roti 2 ekor ikan dan serahkan kepada Yesus. Dan kemudian Yesus memecah-mecahkannya, bersyukur, dan kemudian 5.000 orang dikenyangkan dan sisa 12 paku. Itu karena ada Andreas yang menjadi perantara. Kita bisa melihat di sini bahwa kita perlu teman-teman yang bisa mendorong kita ke Tuhan, yang mendekatkan kita ke Tuhan, yang bahkan mengkonekkan kita sama Tuhan. Dan kita juga harus menjadi orang sahabat sejati bagi yang lain. Jangan sampai karena kita membuat orang itu jauh sama kita, membuat pacar kita justru makin jauh sama Tuhan, membuat pasangan kita makin jauh sama Tuhan. Justru oleh karena kita, harusnya kita bisa lebih mendekatkan mereka ke Tuhan. Sebab kalau kita gak pernah mendekatkan keluarga kita, anak kita, istri kita, atau pasangan kita kepada Tuhan, kita yang repot sendiri. Mereka jatuh dalam dosa, mereka melakukan pelanggaran, mereka gak tahu kebenaran firman Tuhan. Kita yang jadi repot, kita yang akhirnya pusing, kita yang harus membantu dan sebagainya. Kita harus terus menata hidupnya. Itu sebab penting di sini, sebagai orang tua, kita harus mendekatkan anak-anak sama Tuhan dengan membangun mesbah keluarga setiap hari. Dan kita sebagai seorang yang sudah menikah, tentu kita harus bisa sharing firman Tuhan terus kepada pasangan kita. Jangan sampai kita rohani, pasangan kita duniawi. Penting di sini kita menjadi sahabat sejati juga bagi keluarga kita dan bagi orang di sekitar kita. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat di mana kehidupan kita lebih baik dan kehidupan orang di sekitar kita pun bertambah baik. Amin.